Assalamualaikum Pak Heri, apa kabarnya? Sehat-sehat ya Pak Heri? Waalaikumsalam Pak Wahyu. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik sekali ini Pak. Oh iya, alhamdulillah. Gimana Pak Heri ini di cuacanya di sana hujan, mendung atau bagaimana ini Pak Heri? Di sini hujan deras sih Pak, sama petir sekalian. Ini sinyalnya rada rada sedikit kacau ini Pak. Oh iya, mudah-mudahan aman ya Pak Heri ya sampai kita Amin, nanti amin, pada amin, sesi yang terakhir amin. nanti. Kalau kelihatannya Pak Heri apa ini agak batuk ya Pak Heri ya? Iya ini Pak, ini pergantian cuaca ini pancaroba ini ya kesehatan harus dijaga terus ini Pak. Oh iya. Ini sedikit batuk ini. Oh, nggih Pak Heri ya. Kita mudah-mudahan kita saling menjaga kesehatan. Memang ini pancaroba, Iya, perubahan suhu ekstrim, angin, hujan, pakai angin itu biasanya memang pengaruh pada tubuh kita. Tapi alhamdulillah masih tetap semangat ya Pak Heri ya. iya, alhamdulillah. Tapi Oh, iya. gini loh Pak, ini saya ini ada sedikit masalah ini Pak. Ada Oh, iya. yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Kira-kira gimana Pak? Pak Wahyu ini ada waktu enggak ya? Ini saya takutnya ini nanti mengganggu waktu jenengan ini Pak. Gimana Pak? Oh, tentu saja ada waktunya Pak Heri ini. Siap saja ini saya mendengarkan ini Pak Heri. Ya, nanti diutarakan saja, nggak apa-apa. Kira-kira permasalahan apa ya Pak Heri ya? Nah, ini biasa Pak, ini tentang pekerjaan ini Pak. Biasa di sekolah ini ada sedikit masalah. Kemarin kan saya ada ini Pak, supervisi dari Ibu Kepala Sekolah Pak. Ini Iya. saya mendapat sedikit teguran. Ini saya jadi tidak enak ini Pak. Hati saya jadi tidak tenang sampai ke bawah ke rumah ini tadi Pak. Tidak enak sama keluarga ini Pak. Oh iya. Jadi anu ya Pak Heri ya, hasil dari supervisi itu menjadi beban pikiran ya Pak Heri ya? Iya Dari menjadi beban. nggih. Saya Lalu ditegur iya, sama ibu kepala ini tidak enak di mmm, hati ini Pak. nggih. Jadi Pak Heri, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu nanti Pak Heri ya? Dan apa yang Bapak harapkan dari hasil nanti perbincangan kita pada malam hari ini Pak Heri? Jadi ini Pak, saya ini mungkin dari perbincangan kita ini saya bisa mengutarakan unek-unek saya Pak. Dan kalau bisa saya juga mendapatkan solusi dari apa yang saya utarakan kepada Pak Wahyu nanti ini Pak. Oh iya, iya Pak, semudah-mudahan nanti setelah Bapak bercerita, nanti kita bisa sama-sama Pak Heri bisa menyimpulkannya, kita bisa merefleksikan bersama hingga terciptanya suatu solusi ngoten nggih Pak Heri ya. Jadi Iya Pak ya. kira-kira permasalahannya yang spesifiknya seperti apa Pak nggih? Jenengan apa itu namanya, ungkapkan, Ya gini kejadian Pak, ini seperti apa? eh, hari Senin kemarin saya kan disupervisi sama ibu kepala sekolah. Ini Nggih. kan ya itu perangkat apa itu bahan ajar saya kan sedikit kurang Pak. Saya ndak memakai apa itu buku yang ada di sekolahan, yang ada yang buku teks itu. Saya menggunakan itu sumber-sumber yang lain dari video di YouTube kan banyak toh Pak tentang anak-anak itu. Terus saya menggunakan eh, di lingkungan sekitar itu kiranya Bu Kepala itu kurang berkenan Pak. Mungkin gimana ya? Atau mungkin pikirannya saya melenceng dari kurikulum gitu ya? Oh, sekilas itu permasalahannya seperti itu ya Pak Heri ya. Jadi Pak Heri menggunakan bahan ajar, tetapi ada, UKS yang tidak berkenan terhadap metode pembelajaran Pak Heri, menggunakan buku ngoten nggih Pak Heri nggih? Iya, iya Pak. Lalu kira-kira, dari pendapatnya Pak Heri sendiri, kira-kira panjenengan melakukan seperti itu tuh, apakah sudah sesuai dengan prosedur menurut panjenengan atau bagaimana Pak Heri? Kalau menurut saya itu sudah sesuai Pak. Eh, tapi gimana ya? Saya juga belum berkomunikasi dengan Ibu Kepala. Tapi menurut saya kan sudah apa itu tolak ukur saya kan anak-anak menikmati gitu loh Pak. Anak-anak Iya, senang menikmati gitu kan. Saya juga enjoy saja gitu. Tapi ya mmm, enggak tahulah nanti gimana.
Oh iya. Mohon maaf Pak Heri, ketika saya sedikit tanya nih, ketika pembelajaran berlangsung dan sudah selesai tuh, Pak Heri pernah nggak membuat lembar refleksi peserta didik terkait pengajaran atau metodenya Pak Heri? Kalau sudah kira-kira hasilnya bagaimana Pak Heri? Oh iya Pak, saya lupa itu Pak. Eh, Hmm, belum kelihatannya. Tapi kemungkinan gini Pak, menurut ini refleksi secara singkat ya Pak dari oke. anak-anak itu. Apa mungkin yang diinginkan ibu kepala sekolah itu saya Pak, menggunakan buku itu untuk menggali minat dari siswa ya Pak. Saya Ya. kan hanya memakai itu yang pakai visual dan pakai lingkungan gitu kan, apa mungkin yang diinginkan itu yang minat membaca biar diakomodir gitu ya Pak? Oh iya. Nah, jadi Pak Heri sebenarnya sudah bisa menyimpulkan ini sampai pembicaraan kita pertengahan ini bahwa penggunaan media ajar memang bagus Pak Heri. Saya apresiasi panjenengan sudah menggunakan berbagai model metode pembelajaran dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Seperti yang Pak Heri sampaikan tadi bahwa pembelajarannya Pak Heri tidak hanya berada di dalam kelas, tapi menggunakan metode-metode visual, permainan, dan lain-lain. Mungkin Iya eee, Pak. dari KS-nya sendiri itu memperhatikan Pak Heri kok tidak sama sekali siswanya tidak menggunakan buku yang ada di perpus ngoten nggih Pak Heri ya? Iya, Jadi iya Pak. mmm, Mungkin ini baru kepikiran ini Pak saya. Setelah jenengan ngendikan itu tadi tentang refleksi tadi, saya baru sadar Pak, mungkin eee, itu yang kurang Pak. Saya kurang menggali minat dari anak-anak, dari mungkin minat bacanya gitu Pak ya. sebenarnya ini Pak Heri ini sudah bagus loh, sudah, punya pemikiran metode bahwa setelah pembelajaran ini kita harus merefleksi supaya nanti ke depannya pembelajaran Pak Heri kan lebih baik lagi. Pak Heri ini sudah saya apresiasi sangat istimewa karena sudah mampu, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengikuti minat, bakat siswanya masing-masing. Jadi tidak monoton di dalam kelas. Saya malah, suka, saya acungi jempol. Cuma mungkin Pak Heri, eee ketika akan memberikan suatu metode pembelajaran yang dirasa asing dari bapak ibu guru yang lain, mungkin memang, perlu adanya koordinasi ya, Pak Eri, ya? Iya, iya Pak. Mungkin itu juga kekurangan saya Pak. Saya kurang komunikasi dengan ibu kepala sekolah, dengan komunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu juga ya Pak yang menjadi permasalahan selama ini. Oh iya, Pak Eri. Terus rencana dari Pak Heri sendiri nanti setelah kegiatan ini apa ya kira-kira yang akan dilakukan Pak Heri terhadap, mungkin, kepada kepala sekolah ataupun rekan yang sejawat lain rencananya nanti seperti apa ya, Pak Heri, ya? Ya mungkin itu Pak, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Saya akan sowan dan matur kepada ibu kepala sekolah tentang eh, ini tadi tentang kegiatan di dalam kelas. Saya akan menggunakan apa itu buku teks untuk eh, anak-anak agar terakomodir tentang minat 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 anak-anak ini. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain, Pak, agar tidak terjadi apa itu salah paham gitu ya. Dan ini pembelajaran di kelas ini akan biar agar lebih meningkat lagi, Pak. Oh iya. Wah ini suatu rencana yang luar biasa, bagus dari Pak Heri ini. Lalu kira-kira Pak Heri, masih adakah hal yang lain akan dilakukan Pak Heri selain daripada, komunikasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah? Kira-kira rencananya setelah komunikasi nanti melakukan Ya mungkin itu, Pak, ingin saya eee, tadi yang jenengan intikan tadi, saya akan merefleksi anak-anak, Pak, dengan lembar refleksi biar minat minat anak itu bisa saya ketahui, jadi saya bisa mengakomodir minat anak tersebut, Pak, dan mungkin dengan minat baca, mungkin dengan visual, mungkin dengan auditori gitu, Pak.
Oh, nggih. Wah, luar biasa sekali Pak Heri. Sebenarnya Pak Heri ini sudah pandai, sudah mengenal teknik-teknik dalam pembelajaran ini. Langkah penyelesaian Bapak sudah bagus sekali, saya setuju dengan ide-ide yang, Bapak sampaikan. Kira-kira Pak Heri, bagaimana ini Pak Heri perasaannya setelah mengutarakannya ini kepada saya ini, bagaimana yang dirasakan dari Pak Heri ini? Alhamdulillah saya lega Pak, bisa curhat istilahnya, bisa mengeluarkan unek-unek ini Pak. Kalau Iya. mungkin kalau anu bisa saya bawa nanti berhari-hari sampai di rumah ini Pak. Nanti takutnya efeknya sama keluarga itu loh Pak. Kalau gini kan sudah lega saya. Nggih Pak Eri, bener. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali bisa menolong Pak Eri. Walaupun sebenarnya saya itu hanya sekedar, rekan komunikator saja, bukan pemberi solusi. Makanya yang saya tadi hanya memantik pertanyaan-pertanyaan sedikit, Pak Eri sudah mampu mengembangkan langkah-langkah yang harus diambil Pak Eri sendiri. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega, terus yang sudah Bapak guru rencanakan tadi, kira-kira kapan akan mulai ditindaklanjuti, Pak, rencananya, Pak? Mungkin gini Pak, untuk komunikasi dengan kepala sekolah itu mungkin besok atau tidak ya lusa Pak, mungkin nunggu waktu longgarnya dari Bu Kepala Sekolah. Dan untuk rekan-rekan tadi ya mungkin besok sudah bisa untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan, agar secepatnya gamblang gitu loh Pak. Oh iya, Pak Heri, terima kasih. Lalu selanjutnya, Pak Heri, daripada, dalam rangka untuk mensukseskan rencana Pak Heri tadi, kira-kira adakah dukungan apa yang kira-kira Pak Heri butuhkan, untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Ya mungkin itu Pak, dukungan dari kepala sekolah tadi Pak. Kalau saya sudah berkomunikasi kan nanti kepala sekolah bisa mendukung saya dalam proses belajar mengajar, Pak. Dan komitmen-komitmen dari kepala sekolah tadi bisa terlaksana dengan baik, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga mudah-mudahan semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak, ya, dan Iya, Bapak Pak. bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa ada beban dan jangan sampai, masalah kantor, masalah sekolah itu terbawa pada efek di keluarga. Karena kan bagaimanapun, kita itu punya 3 kehidupan, dalam arti yang pertama ada di sekolahan sebagai tempat kita mencari nafkah, yang kedua ada keluarga, tempat kita, berkeluh kesah, kita semua kan yang kita carikan kan keluarga, lalu yang ketiga masyarakat. Kalau kita membawa-bawa permasalahan ke rumah, nanti kan kasihan yang ada di rumah. Ngoten nggih, terima Iya. kasih nggih, Pak Heri nggih. Iya, Pak, terima kasih, Pak, atas waktunya dan sarannya, Pak. Ini hati saya sudah lega ini, Pak. Alhamdulillah, saya juga bersyukur dan berdoa mudahan Pak Heri diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, tidak ada problem dalam menyelesaikan permasalahan di sekolahan. Terima kasih Pak Amin Heri, amin, ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya, Waalaikumsalam. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, keadaan saya sehat, baik-baik Pak. Iya, Pak, kemarin itu saya mau mampir ke rumah jenengan loh, Pak. Kok rumahnya tutup terus itu? Walah, ya mohon maaf, saya memang biasanya tertutup ya rumahnya ini, tapi kalau Oh, iya. misalkan mau mampir silahkan, nanti calling-calling dulu tetap nanti ready, Pak. Oh, iya, Pak, heeh. Eee, ini saya saya pandang ini kok Pak Wahyu ini rada murung ini, Pak. Ini ada apa ya, Pak, kiranya?
Iya Pak Eri, ini kan saya tadi menghadap Pak Eri ini kan, ngobrol ini kan sebenarnya saya juga memang ada sedikit masalah, Pak, namun saya bingung mau Iya iya bicara iya. kepada siapa. Kira-kira ini Pak Eri punya waktu nggak kalau saya sampaikan di sini tuh Pak Eri? Ya insya Allah ada Pak, ada waktu Pak untuk teman komunikasi, ya insya Allah ada. Nggih, alhamdulillah Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini tuh saya sering tidak nyaman Pak, pikiran saya itu Iya tidak iya. bisa tenang karena suatu hal Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Adakah yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan ini Pak? Tentu Pak, saya itu, pengen ngobrol dengan Bapak ini, saya pengen mendapatkan suatu solusi penyelesaian masalah Iya saya, iya Pak, iya. agar saya itu bisa tenang setelah bisa bercerita kepada Bapak ini, gitu. Iya Pak. Eee, ini tadi ini nanti anu Pak ya, saya sambil mencatat ya maaf ya kalau tidak bisa, eee, gimana, tidak bisa saling memandang istilahnya, nanti Bapak berpikiran saya mengabaikan jenengan mungkin malah repot nanti. Mboten Pak, nggih, mboten napa-napa, silakan Pak, nggak apa-apa ini Pak, kita luwes saja ini Pak Oh nanti iya Pak. ya. Nggih. Ya Pak, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan solusi Pak dari masalah Bapak. Kira-kira permasalahan seperti apa ya Pak? Monggo silakan jenengan utarakan, mungkin saya sambil mendengarkan sambil mencatat ya Pak. Nggih nggih, terima kasih Pak. Saya itu merasa akhir-akhir itu merasa resah, Pak, baik di kantor, di sekolahan, maupun ketika nongkrong di warung dengan, masyarakat. Permasalahannya yaitu saya itu merasa kok semakin hari itu tugas-tugas saya di sekolahan itu kok semakin berat ya. Setiap kali saya menyelesaikan belum sampai selesai, ini sudah ditambahan pekerjaan ini lagi, tambahan ini lagi. Nah, itu menjadi beban pikiran untuk saya, Pak. Oh gitu ya Pak. Kok bagaimana bisa toh Pak? Itu pekerjaan itu kan pekerjaan wajib atau pekerjaan gimana ya Pak? Atau tambahan atau pekerjaan yang bagaimana Pak? Itu pekerjaan tambahan, Pak. Kalau misalkan saya diberikan tugas, berapa jam itu saya siap. Tetapi terkadang itu teman ataupun mungkin atasan itu tidak memperhatikan, kapasitas saya, Pak. Dalam arti saya ini BK, banyak mengasuh beberapa anak. Lalu apa itu namanya, di bagian di kesiswaan, terus Iya juga ada iya iya. bagian dari humas, terus lagi di panitia, apa itu loh. Kesannya tuh saya ini kok bertambah terus tugasnya, ngoten. Oh, iya iya, Pak. Eee, mungkin yang saya tangkap itu seperti diplokoto gitu ya, Pak? Ya. Nggih, Pak, leres, Pak. Soalnya itu gini, sebenarnya bukan hanya saya sih, Pak. Dalam arti kan itu teman-teman itu juga banyak yang muda-muda seperti saya. Tetapi kok saya memperhatikan itu kok yang diberikan itu-itu saja. Jadi dalam arti yang terlihat menonjol, dalam arti bisa melakukan apapun, itu kok malah seperti yang panjenengan katakan tadi kayak diplekoto gitu loh, Pak, Mas. Jadi itu kan Oh, saya iya iya jadi iya. akhirnya pulang ke rumah itu bawaannya bete, pegel, marah, terus ada anak saya yang kecewa sedikit tuh saya jadi gampang emosi. Nah, ini kan berdampak buruk, Pak, kalau saya teruskan Oh, iya seperti itu. iya. Oh, iya, Pak, izin tanya ini, Pak, Nggih. sudahkah Bapak menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah lain, Pak? Aduh, lah itu Pak, itu masalahnya belum Pak, saya belum sampai Oh kepikiran ke situ. Soalnya kan saya tuh bagaimana Pak ya, takut Pak, kalau saya sampaikan ke atasan nanti dikira saya itu, anak muda kok mudah mengeluh, terus membantah perintah atasan, itu yang saya takutkan seperti itu Pak. iya iya. Gini, Pak, mungkin Pak Wahyu butuh gimana ya, semua permasalahan kan harus dicari solusinya, Pak. Kalau Bapak tidak pernah mengutarakan bagaimana kepala sekolah atau rekan jenengan itu tahu, Pak, tahu permasalahan jenengan, keluh kesah jenengan, Pak. Oh iya ya Pak ya, kenapa kok saya nggak kepikiran sampai ke situ Pak ya? Harusnya kan memang setiap permasalahan itu harus kita bicarakan, Pak, ya, supaya bisa terpecahkan. Mungkin
beliau-beliau itu menganggapnya saya itu baik-baik saja, padahal kan ibaratkan gunung es itu saya di pucuk kelihatan sedikit, tapi di bawah kan masalahnya banyak ya, Pak, ya. Iya, Nah, heeh. lah ya saya kok nggak sampai kepikiran seperti itu, ngoten. Nah, itulah Pak, pentingnya komunikasi. Mungkin jenengan kurang komunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman jenengan, mungkin jenengan kurang terbuka, Pak. Itu kan Nggih. bisa dikomunikasikan, semua permasalahan bisa diselesaikan gitu, Pak. Oh iya iya betul Pak Eri, betul ini saya baru paham nih, terima kasih nih. Saya baru menyadari ya kalau memang saya hanya diem, setiap dikasih tugas saya hanya melaksanakan saja, nanti dianggapnya orang-orang saya mampu mengatasi semuanya. Padahal kan saya juga harus pandai menjaga manajemen waktu saya ya Pak Eri ya. Antara Iya, Pak. waktu kapan di sekolah, kapan di rumah, keluarga, kapan di masyarakat gitu Pak Eri. Ya betul seperti yang jenengan ngendikan tadi, Pak. Eee kita kan butuh komunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat juga, kita butuh interaksi toh, Pak. Nanti kalau jenengan permasalahan dibawa sampai ke rumah kan jadi repot juga. Gini, Pak, jadi setelah Bapak bercerita ini, bagaimana perasaannya, Pak? Mmm, Apakah ada perbedaan atau gimana gitu? alhamdulillah Pak, saya merasa lega, terus ini saya itu merasa plong dan punya gambaran Pak, saya akan Oh, melangkah ke iya iya depannya iya. bagaimana itu saya udah punya gambaran ngoten. Iya. Iya, Pak. Eee, jadi kalau saya menyimpulkan, Pak, yang membuat Pak Wahyu itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak itu karena semua tugas yang ada di sekolahan itu dibebankan kepada Pak Wahyu semua ya, Pak? Hampir Nggih semua iya iya, Pak, hampir nggih, semua tugas-tugas di apa itu, dibebankan kepada jenengan nggih? nggih betul Pak, betul sekali itu. Terus saya itu juga melaksanakannya itu juga pokoknya ya ter-SK-kan iya iya iya, Iya. tapi ketika saya mengerjakan itu saya menggerutu, grundel gitu Pak. Iya Kan iya, nggak Pak. enak Pak, bekerja kok tanpa ada rasa ikhlas, paksaan itu kan, istilahnya nggak enak sekali itu di saya itu. Iya, Pak. Eee, gini, Pak, menurut saya untuk masalah Pak Wahyu ini bisa merefleksikan diri saja untuk langkah selanjutnya agar lebih baik lagi, Pak. Dan kalaupun Bapak diberikan pekerjaannya lebih, kemungkinan Bapak kan mampu melaksanakannya. Tapi kan harus dikomunikasikan lebih lagi dengan teman-temannya, dengan kepala sekolah gitu, Pak. Iya Pak, memang benar Pak. Jadi, saya harusnya memang tidak kok pikir seperti itu, saya diam saja menerima, akhirnya nanti kan saya sendiri yang tidak enak. Harusnya kan saya juga berkolaborasi, Pak, ya, juga dengan rekan sejawat. Mungkin kalau saya keberatan, misalkan ketika saya ada jam, tetapi saya masih harus lembur proposal dan lain sebagainya, itu kan bisa minta tolong rekan sejawat untuk menggantikan kelas saya gitu, Pak, ya. Iya, heeh. Nah, jadi ini Pak, langkah jenengan selanjutnya itu apa nanti, Pak? Nanti langkah saya yang pertama tentu menemui pimpinan, Pak. Jadi saya nanti akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau juga memberikan saran dan solusi kepada saya, Pak. Soalnya kan kepala sekolah itu terkadang kan, mohon maaf, membaca program itu hanya sekilas, lalu tanda tangan setuju tanpa melihat personilnya ini udah ada tugas ini atau belum, udah ada tugas ini atau belum, gitu. Jadi mungkin nanti ada solusi dari kepala sekolah. Mungkin, jadi, gini, jenengan mau komunikasi dulu dengan, kepala sekolah, Pak, ya itu rencana yang bagus, Pak. Mungkin dengan komunikasi nanti kan, jenengan juga mendapatkan solusi yang bagus, sebuah rencana yang bagus, Pak. Lalu kira-kira kapan ya, Pak, itu jenengan lakukan? Saya secepatnya Pak, nanti Pak, setelah ini Pak. Tapi nanti apa yang sudah dibebankan kepada saya, yang sudah ter-SK-kan kan tidak mungkin nanti akan dirubah karena program sudah Iya berjalan. Ini nanti tetap akan saya, eee, tanggung jawabkan kepada saya, tetapi tetap akan saya komunikasikan juga dengan, rekan sejawat dan juga kepala sekolah nanti secepatnya Pak. Jadi mungkin besok pagi itu sudah
nggak apa-apa saya beranikan diri untuk menghadap, supaya biar saya itu bisa segera plong gitu, Pak. Wah, luar biasa, Pak, langkah-langkah jenengan, itu tadi kan saya hanya, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak, untuk jenengan. Jenengan kan sudah, mempunyai solusinya sendiri, ide-ide yang bagus, Pak. Terus gimana perasaan jenengan saat ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, ini saya lega ini, Pak. Sudah punya wawasan, sudah punya gambaran, tidak beban lagi nih, Pak. Terima kasih loh bantuan Pak Heri ini, eee, memancing saya untuk berpikir lagi gimana mencari solusi yang terbaik untuk diri saya. Terima kasih banyak loh Pak Heri. Iya, Pak, sama-sama. Saya juga merasa senang, Pak, dan bersyukur pada akhirnya, Pak Wahyu kan sudah merasa lega dan Pak Wahyu bisa menemukan ini, Pak, menemukan solusi dari permasalahan jenengan piyambak. Tadi kan saya hanya memancing-mancing istilahnya, Pak. Jenengan kan sudah, ini ada apa itu, solusinya sendiri, Pak, jadinya, iya kan? Iya Pak, betul Pak. Padahal itu juga sebenarnya sudah saya pikirkan, tapi saya melangkah ke situ tuh pas atau enggak kalau saya angan-angan. Iya, Jadi manfaatnya kita ngobrol seperti ini memang luar biasa sekali Pak. Jadi saya punya gambaran, punya wawasan. Yang paling utama adalah saya bekerja menjadi nyaman dan tenang Pak. Jadi melangkahnya seperti apa nanti alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak Heri. Terima kasih Pak. iya. Ya sama-sama, Pak. Lalu selanjutnya dukungan apa, Pak, yang kira-kira, jenengan butuhkan untuk melaksanakan, komitmen Bapak tadi? Tentu saya nanti juga dukungan yang saya, perlukan dari rekan sejawat juga, Pak. Bagaimanapun setiap Iya, iya, program dalam instansi itu kan, kita kan tidak mungkin bisa iya, tetap dengan iya, harus rekan sejawat. Jadi bisa misalkan saya seperti yang saya utarakan tadi, misalkan saya ketika ada tugas, padahal di situ saya ada jam mengajar, nanti kan ada teman juga yang bisa meng-handle salah satu tugas saya. Tetap, Pak. iya, iya, Pak. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, Pak, dan Bapak dapat kembali dengan bekerja dengan hati yang tenang, hati yang riang, dan hati yang ikhlas. Nanti kan berdampak juga pada keluarga jenengan, Pak. Nanti Oke. keluarga jadi bahagia juga, ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Heri, perbincangan kali ini Pak Heri saya sudah lega, sudah semangat lagi, tenang kembali dan bisa bekerja dengan baik lagi. Bolehkah saya undur diri Pak Heri ini? Terima Ya, kasih. Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri.